Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu penilai PPG tahun 2022, perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Utan Kayu Utara 07, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor peserta PPG 317287001150. Pada hari ini, tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Rasul Allah Idolaku pada submateri Kisah Keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Berikut ini video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran saya selanjutnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Ya, lampunya yang masih miring-miring, mejanya yang sama dirapikan. Kalau ada sampah, boleh dipungut supaya kita belajarnya enak bersih. Sudah siap belajar? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini cuacanya agak mendung, tapi kita tetap semangat ya. Baik, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk anak soleh dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, sekali lagi, yes. Sudah siap belajar? Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Terima kasih Zaki. Ya, hari ini ada yang tidak masuk temannya? Dena, kenapa Dena? Sakit. Ada lagi selain Dena? Ya, kita doakan yang hari ini tidak masuk Dena. Semoga Allah sehatkan sehingga besok bisa belajar lagi. Mau doakan? Ya, kita doakan. Oke. Baik, sebelum mulai belajar, Bu Nur mau memberikan motivasi kepada kamu supaya kamu selalu semangat. Ingat, kalau ingin menjadi anak yang sukses, kamu harus rajin belajar, rajin masuk, rajin
mengerjakan tugas atau PR. Ya, kalau kamu melaksanakan semua itu dengan sungguh-sungguh, belajarnya rajin, kehadirannya rajin, dan melaksanakan tugasnya juga rajin, insya Allah kamu akan menjadi anak yang sukses. Ya, selain rajin, kamu juga harus mempunyai sikap berani. Berani dalam kebaikan. Jangan beraninya dalam keburukan atau kejahatan. Ya, kita harus mempunyai sikap berani dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam hal yang positif. Baik, pelajaran hari ini. Sebelum masuk pelajaran hari ini, Bu Nur akan sedikit mengulang pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Coba apa sih atau terdapat dalam surat apa tentang kewajiban puasa Ramadan dalam Al-Quran? Al-Baqarah ayat 87. Ya, puasa kalau bahasa Arabnya disebut juga apa? Saum atau siapa yang bisa, boleh angkat tangan ya, siapa yang bisa membacakan niat puasa? Ya, Kalisa. Nagra, suaranya. Ya, beri tepuk tangan untuk Kalisa. Oke, sekarang siapa yang masih ingat syarat wajib? Nah, yang wajib puasa itu di bulan Ramadan siapa aja? Diri, angkat tangan boleh. Hani. Balik akal dewasa. Siapa lagi? Berakal sehat. Berakal sehat. Siapa lagi? Orang yang beragama apa yang wajib puasa? Orang yang beragama Islam yang wajib berpuasa. Itu pelajaran kita minggu lalu. Hari ini kita masuk bab baru, pelajaran tentang Rasul adalah idola. Di bagian subtema kali ini yang kita pelajari tentang Nabi Daud alaihissalam. Sebelum masuk ke materi, Umar akan menjelaskan terlebih dahulu ya tujuan dari pembelajaran ini. Jadi nanti setelah kita melaksanakan pembelajaran dengan cara diskusi, tanya jawab, mendengarkan ceramah, dan pemberian tugas, diharapkan kamu semua nih satu bisa ya menemukan sikap terpujinya Nabi Daud apa. Itu tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Yang kedua, kamu juga bisa merinci mukjizat Nabi Daud itu apa saja. Yang ketiga, kamu bisa membuat paparan atau membuat paparan nanti di lembar tugas yang belum siapkan tentang Nabi Daud, tentang cerita Nabi Daud. Jadi itu yang harus kamu capai dengan metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, presentasi, ceramah, dan pemberian tugas. Oke, ya, ingat ya, itu tujuan dari pembelajaran. Oke, hari ini juga Bu Nur akan menjelaskan teknik pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran apa. Ya, pembelajaran hari ini menggunakan model PJBL. Artinya nanti kalian di akhir kegiatan harus menghasilkan satu proyek atau satu produk yang sudah kalian diskusikan dan sudah kalian presentasikan. Oke, siap belajar? Siap. Silakan keluarkan buku pelajaran kalian dan alat tulis kalian. Silakan dibuka pelajaran kelima, halaman 38.
Rasulullah idolaku. Bagian untuk materi kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Menurut kasih waktu baca, silakan kalian baca, kalian amati bacaan yang ada di buku paket kalian halaman 38. Menurut kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Kalian bisa amati, lihat ke papan tulis. Ini pelajaran kita hari ini. Apa judulnya? Kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Tolong Bu Nur dibacakan. Coba Nadine dibacakan. Asal-usul Nabi Daud. Nabi Daud adalah salah satu seorang nabi dari Bani Israel. Lama merupakan keturunan Nabi ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud merupakan putra dari Isya. Beliau tinggal di kota Bait Lehem. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman kepada Allah dan Raja Jalut yang kafir. Oke, stop. Coba tolong dibaca. Ibrahim, baca. Keras. Dari Nabi Rasulullah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah salah satu tentara Raja Talut yang satu pembunuh Raja Jalut. Setelah Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia agung yaitu kitab Zabur. Dari nakli tentang perasulan Nabi Daud terdapat dalam surat Al-Isra ayat 55. Oke, terima kasih. Selanjutnya tolong baca kelompok sini. Ismail. Pengertian Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan makhluknya dunia dan wajib disampaikan kepada umatnya. Nabi Daud menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Oke. Selanjutnya Resia, baca. Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur. Dia kaki dan menginjak gunung-gunung tetapi mengikuti tasbih Nabi Daud. Dapat menggunakan besi, memiliki suara yang sangat merdu, mampu memahami bahasa burung. Oke. Selanjutnya yang belum Gina. Keistimewaan Nabi Daud. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah. Nabi Daud melaksanakan sholat malam dan puasa selama separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu. Jika ia melakukan kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung ikut bertasbih mengikuti Nabi Daud. Itu materi pelajaran kita. Jadi Nabi Daud itu masih keturunannya Nabi siapa? Ibrahim. Kemudian Nabi Daud itu hidup di zaman dua raja. Raja siapa saja? Raja Talut dan Raja Jalut. Raja yang beriman dan raja yang kafir. Siapa raja yang beriman? Siapa raja yang kafir? Selanjutnya Nabi Daud Allah berikan mukjizat. Ya, mukjizatnya yang pertama dapat menggunakan besi, betul. Terus apa lagi? Mampu mengerti bahasa burung, apa lagi? Yang paling besar mukjizat Nabi Daud apa? Diberikan kitab apa? Kitab Zabur. Terus memiliki suara yang merdu. Ya. Oke, baik, selanjutnya Bu Nur akan menampilkan video tentang Nabi Daud. Nabi Daud kecil, soleh dan berani, berbuat yang benar, menentang yang salah. Dengan kekuasaan Allah, Jalut yang bertubuh
tubuh raksasa menemui ajalnya melalui batu yang dilontarkan oleh tangan kecil Nabi Daud alaihissalam. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Itu tadi video pembelajaran tentang Nabi Daud. Dari tadi video yang tadi Bunda sudah siarkan, kira-kira siapa yang tahu apa sikap terpujinya dari Nabi Daud? Nabi Daud itu seorang yang apa? Seorang yang pemberani. Nah, kita nih sebagai manusia, sebagai umat Islam ya, dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus mempunyai sikap berani. Kalau memang yang kita lakukan adalah suatu kebenaran. Nggak boleh takut dengan ancaman, nggak boleh takut dengan jumlah musuh yang besar. Kalau kita berada di pihak yang benar. Jadi dari kisah Nabi Daud ini kita harus mempunyai sikap berani. Berani dalam belajar. Oke, setelah kamu tadi membaca buku, menyaksikan video, saatnya Bu Nur akan memberikan tugas kepada kalian. Bu Nur akan berikan kertas, lembar tugas untuk kalian kerjakan paparan. Jadi nanti kalian buat paparan sesuai dengan apa yang kalian lihat di video tadi, apa yang kalian baca di buku tadi tentang kisah keteladanan Nabi Daud. Nanti kalian tuliskan, buat paparan di kertas karton yang sudah Bu Nur berikan. Buat paparan, setelah itu kamu hias sebagus mungkin supaya hasil proyek atau hasil kerja kita hari ini benar-benar bagus ya. Oke, Bu Nur kasih waktu mulai dari sekarang.
mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan kelompok 1, kelompok Nadine untuk tampil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang akan membacakan? Nabi Daud adalah seorang nabi dari Bani Israel. Nabi Daud keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mujizatnya memahami bahasa bumi dan kitab Zabur yang memiliki tahta kerajaan selama 40 tahun. Anda ingin merespon? Oke, kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya. Kelompok lain silakan yang ingin merespon atau menanggapi. Ada yang ingin menanggapi? Sudah cukup? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok 3, kelompok Ismail. Ya, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Ismail Siva Kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu Sibit Yahuda. Nabi Daud keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada 2 masa, yaitu masa Raja Talut dan Jalut. Nabi Daud adalah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Nabi Daud diangkat menjadi raja setelah Raja Talut wafat. Mujizat Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur setiap pagi senja gunung-gunung bertasbih mengikuti Nabi Daud. 3. Bisa mengerti bahasa burung. 4. Bisa mengubah-ubah bentuk besi. Puji Nabi Daud, mengalami takut dan kepada Allah. Taat kepada Allah, suara yang merdu. Coba Bu Nur mau lihat hasil kerjanya. Oke, ini hasil kerja dari kelompok 3. Hasil produknya yang dihasilkan cukup bagus, penuh warna-warni juga. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mandiri ingin mempresentasikan hasil yang akan saya sebutkan. Nama kelompok saya ada Tasya, Restia, Ayu, Fajar, sama Ilham, dan akan dibacakan oleh Rasya. Kisah keteladanan Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim dan akan dibacakan oleh Restia. Mujizatnya dapat menggunakan besi, bisa berbicara bahasa binatang, dan akan dibacakan oleh Ayu. Sikap terpuji, berani, taat, dan patuh pada Allah. Dan ada yang ingin menanggapi? Oke,
Penampilan kelompok yang keempat. Coba Bunda lihat hasil kerjanya. Ini hasil kerja dari kelompok 4 kelompok mandiri. Bagus. Pemaparannya juga ada, kreasinya ada. Oke, ada yang ingin merespon? Oke, silakan, Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gotong royong ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota Fala, Medin, Zalfa, Ibrahim, dan Zaidan. Yang pertama dibacakan oleh Zaidan. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seseorang Nabi dari Bani Israel. Ia merupakan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Mujizat Nabi Daud alaihissalam: 1. Menerima kitab Zabur, 2. mengerti bahasa burung, 3. menggunakan besi. Sikap terpuji Nabi Daud: 1. berani, 2. patuh dan taat kepada Allah. Ada yang ingin menanggapi? Oke. Ada yang ingin menanggapi kelompok 5? Ini hasilnya. Hasil proyek atau hasil produk dari kelompok 5. Bagus, banyak bunganya, berarti hatinya berbunga-bunga. Ya, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 5. Ya, silakan duduk. Alhamdulillah, hari ini semua kelompok sudah berdiskusi dengan baik, sudah menghasilkan proyek. Ini kelompok 1, ya. Ini hasil kerja dari kelompok 2. Ini kelompok 3. Bagus. Kelompok 4 dan kelompok 5. Alhamdulillah, Bunur senang, Bunur bangga dengan kalian semua karena kalian sudah berdiskusi, bekerja sama dengan baik dan hasilnya pun sangat kreatif. Oke, untuk hari ini kita tepuk untuk kita semua bersama. Ya, hasil kerja kalian alhamdulillah bagus. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Daud. Menurut sedikit menyimpulkan bahwa Nabi Daud itu sejak remaja sudah mempunyai sikap berani. Pun kalian juga harus mempunyai sikap berani, ya. Tapi Nabi Daud tidak sombong. Dia selalu menyerahkan semua urusannya kepada Allah, ya. Dia yakin kalau apa yang kita lakukan untuk kebenaran, pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan. Dan Allah juga memberikan mukjizat kepada Nabi Daud. Di antaranya apa? Mukjizat Nabi Daud dapat mengerti bahasa burung atau berbicara dengan hewan, terus suaranya merdu, melunakkan besi. Selain itu, Nabi Daud juga mempunyai sikap berani dan rasa taat dan patuhnya kepada Allah. Kalian tahu nggak? Ya, Nabi Daud itu ibadahnya kepada Allah. Contohnya puasa. Nabi Daud hari ini puasa, besok tidak. Besoknya lagi puasa, besoknya tidak. Nah, kalian kira-kira bisa nggak melakukan seperti itu? Nah, belum ya, belum bisa. Oke?
Jadi kesimpulannya, kita harus mempunyai sikap seperti Nabi Daud, diantaranya berani, rendah hati, taat dan patuh kepada. Ya, oke. Selanjutnya, Bu Nur, gimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah. Terus, kira-kira kalian bisa nggak meneladani salah satu sikap dari sikap Nabi Daud? Insya baik, karena waktunya juga sudah habis, Bu Nur akan menyampaikan untuk pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Dan setelah pelajaran ini, Bu Nur harapkan kalian juga mengerjakan tugas yang sudah Bu Nur berikan di lembar kerja masing-masing atau di LKPD. Bu Nur harapkan semua kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Baik ya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Lebih kurangnya Bu Nur mohon maaf. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah.